Pada kesempatan hari ini saya akan mengambil satu sub untuk saya, yaitu takut akan Tuhan. Judul besarnya adalah hidup yang terbaik. Ayatnya saya ambil dari Amsal 28 ayat 14 bagian A. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi ayat ini pada saat saya renungkan, pada saat saya mengambil ayat ini, pemikiran saya tertuju kepada satu kata. Bukan masalah takut akan Tuhan, tidak. Satu kata yang saya renungkan berkali-kali adalah senantiasa. Senantiasa itu artinya tidak henti-hentinya orang itu selalu takut akan Tuhan. Dimanapun dia berada, ada yang mengawasi apa tidak, dia selalu apa? Takut akan Tuhan. Sering dalam kehidupan kita bahwa kita ini takut kalau ada apa? Ada pengawasnya. Oh, ada guru FG saya. Oh, ada kepala sekolah. Oh, ada Pastor Serensong di sana. Ada Pastor Raymond di sana. Maka kita takut. Kita tidak mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak sesuai. Tetapi kita kelihatannya baik. Tetapi pada saat orang-orang itu berlalu, maka kita mengerjakan hal-hal yang buruk. Dan saya pikir orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kasihan, orang-orang yang sangat kasihan. Karena apa? Karena hidupnya dipenuhi dengan topeng-topeng. Topeng-topeng itu disebut dengan kepura-puraan. Seseorang yang takut kepada Tuhan tidak perlu berpura-pura. Seseorang yang takut kepada Tuhan, dia akan melakukan apa adanya sesuai dengan perintah Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat di dalam kehidupan ini. Ini adalah beberapa orang. Seseorang yang sangat populer, kita mengenal semua, Michael Jackson. Kemudian apa pandangannya dia? Ternyata dia beranggapan bahwa popularitas tidak membuatku bahagia. Aku hidup dalam kesunyian. Coba bayangkan, orang yang populer tetapi dia hidup di dalam apa? Kesunyian. Kemudian berikutnya, ini seseorang ini sangat bangga akan gelarnya. Gelarnya 9. Bapak Ibu anak-anak boleh hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gelar. Dan ketika dia hidup 12 gelar dicapai semua. Suatu ketika seseorang datang kepada saya dan dia katakan seperti ini, "Mart, kenapa gelarmu tidak dicantumkan?" Saya berbicara, suatu ketika saya menghadiri seseorang itu meninggal dan di dalam meninggalnya itu dicantumkan 10 gelar. Dan aku pikir pada saat seseorang itu dengan gelar-gelar yang disandangnya itu bisa hidup yang kekal, tidak mati, maka tidak apa-apa kita cantumkan gelar-gelar itu. Itu pemahaman saya. Jadi saya tidak pernah mencantumkan gelar saya kalau itu tidak ada urusannya dengan kegiatan apa? Kegiatan akademis. Karena kalau kita tidak cantumkan gelar di kegiatan akademis, orang tanya begini, loh itu jadi direktur apa kompetensinya ya orang itu? Itu dipertanyakan, ya loh. Jangan-jangan tukang sapu nanti jadi direktur, lah seperti itu. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Pertanyaan itu muncul. Saya berada di tempat ini 1 tahun Bapak Ibu. Dan saya selalu cerita itu 1 tahun saya tidak pernah ditamatkan di tempatnya ini. Ada seorang bagian di belakang ini namanya Ahmad Yani. Itu anaknya Ibu Ros itu. Suatu ketika orang itu ada acara untuk menikahkan anaknya, saya datang di situ. Pertanyaan yang timbul adalah, kok bisa ya? Kok dulu pekerjaanmu bekerja di ground, tapi sekarang kok bisa jadi pimpinan di tempat itu? Jawaban saya hanya satu, justru karena bekerja di ground itu jadi pimpinan. Kalau tidak bekerja di ground mungkin tidak jadi pimpinan, saya katakan. Ada banyak hal yang kita pelajari dalam hidup. Kemudian berikutnya, ini dia merasa bahwa kecantikan, ketenaran itu bisa bahagia. Tetapi katanya apa? Tidak sama sekali. Jadi mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ini Alexander the Great pada usia 32 tahun, ia berkuasa di Asia, Afrika, Eropa.
namun ia tetap merasa tidak berbahagia. Coba bayangkan, orang berkuasa, orang cantik, orang tenar tidak merasa berbahagia. Bagaimana dengan ini? Jika berbicara uang, banyak orang mengatakan kepada saya, uang itu bisa mengatur. Jawabannya tidak selalu, Bapak Ibu. Mungkin uang itu bisa dibelikan untuk HP. Betul apa enggak? Betul. Tetapi HP yang bagus itu tidak bisa menenangkan seorang anak yang sedang apa? Menangis. HP yang bagus itu tidak bisa menenangkan anak-anak yang rewel, tidak bisa. Hanya sebatas membeli HP, membeli pakaian, membeli rumah mewah dan lain sebagainya. Itulah kuasa daripada uang itu. Tidak selalu semuanya bisa dibeli, dikerjakan dengan uang itu. Ini pandangan dari orang yang kaya, sangat kaya orang ini. Dia katakan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi sangat luar biasa statement ini. Jadi itu mengajar kepada saya. Kadang seringkali kita ini menjadi sombong. Seringkali kita itu merasa bahwa semua apapun yang kita punya itu adalah apa? Segalanya. Tapi ternyata tidak. Inilah pengakuannya yang jujur itu. Terus kemudian berikutnya, banyak orang mengira kekayaan, ketenaran, gelar yang tinggi, kecantikan, atau wajah tampan, kekuasaan, jabatan tinggi adalah sebagai sumber kebahagiaan. Benarkah demikian? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena pemahamannya, manakala seseorang itu tidak memiliki takut akan Tuhan, senantiasa takut akan Tuhan, makanya orang itu tidak akan bahagia. Kita akan belajar lebih lanjut. Apa kalau begitu definisinya takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan adalah menghormati, mencintai Allah, bukan karena takut atas hukuman yang akan diberikannya kepada kita, tetapi mengasihi, menurutinya karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu dengan memberikan Yesus Kristus mati untuk menebus kita dari dosa, sehingga kita mau melakukan apa saja yang Ia perintahkan kepada kita. Itulah namanya takut. Apa namanya? Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi nanti anak-anakku sekalian, selama 1 minggu ini saya tidak akan mengambil bahasan apapun tentang doktrin. Saya tidak akan mengerjakan itu, karena selama saya mengikuti upacara di tempat ini, saya pada saat berdiri mengikuti acara upacara itu, hati saya tersentuh. Hati saya selalu merasa bahwa kok begini ya. Setiap dibacakan siswa, janji siswa katanya begini. Tetapi saya melihat janji itu hanya formalitas. Janji itu hanya sebatas janji. Dan itu yang menggelitik saya untuk apa? Sepanjang minggu ini saya hanya akan berbicara seperti itu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu akan merubah. Jika tidak berubah, maka sekolah ini yang akan menjadi taruhannya anak-anakku. Percaya sama saya, sekolah ini akan menjadi taruhannya, dan itu akan saya lanjutkan pembicaraan saya pada esok pagi. Karena di dalam janji itu disebutkan menjadi sekolah yang bermartabat. Sekolah yang bermartabat itu seperti apa contohnya? Itu jadi perenungan saya pada malam hari ini. Takut akan Tuhan, tetapi aplikasinya adalah nantinya menghormati, menghargai orang tua. Orang tua yang di rumah, orang tua yang di sekolah. Mari kita renungkan. Banyak dari kita ternyata tidak menghargai, tidak menghormati orang-orang yang sudah atau dianggap tua, berada di sini atau berada di rumah. Seringkali kita melakukan kesembronoan itu. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Yang pertama,
Takut akan Tuhan itu memberikan hikmat dan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghinakan hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi seseorang yang memiliki takut akan Tuhan itu dia akan memiliki hikmat dan pengetahuan. Jadi anak-anakku sekalian, hikmat itu berbeda dengan kepintaran anak-anakku sekalian. Kalau kepintaran itu adalah suatu keterampilan, suatu kemampuan yang dimiliki oleh orang untuk mempelajari ilmu pengetahuan, kumpulan dari teori-teori itu. Tetapi seseorang yang berhikmat itu adalah orang yang sanggup untuk apa? Mengaplikasikan dari semua apa yang telah dia pelajari. Itu loh namanya berhikmat. Hikmat itu tidak bisa dicari gitu, tidak bisa. Hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Makanya kalau mencari harus memiliki roh takut akan Tuhan. Tetapi kalau kepintaran dengan membaca itu orang jadi pintar karena pengetahuannya banyak. Tapi hikmat itu karena orang itu adalah dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menyebabkan orang itu untuk hidup kudus. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi takut akan Tuhan itu menyebabkan orang itu tidak suka melakukan yang tidak baik. Hari ini adalah hari jamnya keluar anak-anak. Saya tadi siang kebetulan mengantar anak saya untuk potong, dan saya pergi ke tempat-tempat itu, saya kelilingi. Ya, aktivitasnya saya melihat ya merokok ada, ya mungkin sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Dan saya pikir manakala kita takut akan Tuhan, kita akan ingat selalu dalam pikiran kita bahwa tubuh kita ini adalah bait suci. Tubuh kita ini adalah Ka'bah Tuhan, di mana roh Tuhan tinggal. Tidak boleh kita menghancurkan tubuh kita dengan jalan merokok. Di ayat yang lain dikatakan, mengapa kamu membelikan untuk sesuatu yang bukan roti? Kira-kira dengan kita membeli rokok, apakah rokok itu roti? Gimana anak-anak? Rokok itu roti? Rokok itu roti? Nah, sudah. Jangan kerjakan. Takut akan Tuhan itu memperpanjang usia. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi anak-anakku sekalian, jadi orang ini sudah tidur kan, pulas itu. Kasihan yang seperti itu. %60 penyakit manusia ternyata diakibatkan oleh ketakutan. Hidup dalam ketakutan, duka cita, iri hati, cemburu, rasa bersalah, kebencian, atau banyaknya tekanan emosional itu menyebabkan orang mudah sakit. Jadi anak-anakku sekalian, ya kau renung-renung saja, apakah saya itu itu termasuk takut, termasuk berduka cita, iri hati, atau cemburu, atau rasa salah. Mulai hari ini hilangkan, karena itu tidak menyebabkan bahagia anak-anakku. Hilangkan itu. Buat apa kita mengerjakan hal seperti itu? Saya masih ingat papa saya yang meninggal itu, dia mengingatkan saya, hal yang paling susah dalam hidup itu adalah mengampuni. Saya belajar banyak, tetapi papa saya itu mengajar dalam hal yang sederhana. Karena papa saya itu tidak pintar, dia hanya katakan
Kalau kita susah mengampuni, maka orang yang bermasalah dengan kita itu sudah makan pecel, makan rawon enak-enak, tapi hati kita masih merasa sakit. Saya pikir-pikir benar juga nya, buat apa aku jadi tidak enak hati sementara mereka sedang ketawa-ketawa apa saja. Itulah mengampuni. Jadi lakukan, kerjakan itu dalam hidup kita. Takut akan Tuhan memberikan rasa aman. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sebab itu apakah yang akan kita lakukan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jadi menyebabkan tidak takut, Bapak Ibu. Anak-anakku sekalian, kalau engkau berada di satu tempat, jika semua penduduknya adalah Muslim semua, kalian rasa takut enggak? Enggak. Mari ikut saya di Bima. Mari. Itu semua penduduknya adalah Muslim semua. Pada pukul 10 atau 11, apabila kita berkendara sepeda motor, kita akan dihentikan, berhenti di tempat itu. Sampai kapan? Sampai acara sembahyang mereka selesai. Kalau kita melanggar, pasti habis kita saat itu, pasti. Itu. Tetapi saya pergi ke tempat itu, saya mengajar Alkitab di tempat itu, dan sampai hari ini tidak ada masalah. Bahkan hari ini di tengah-tengah masalah-masalah yang timbul, saya sedang memberikan arahan, mari kita beli tanah, entah itu 5 sampai 10 are. Untuk apa? Untuk memperlancar pekerjaan kita. Kita bangun suatu tempat untuk mengajari membaca, menulis, atau aktivitas apa saja yang bisa menguntungkan kita. Itu. Jadi tetap memberikan rasa aman. Berikutnya, inilah kata-kata daripada Oswald Chambers. Hal yang menarik tentang takut akan Allah adalah ketika Anda hidup dalam takut akan Allah, Anda tidak akan takut kepada apapun di atas dunia ini. Namun jika Anda tidak takut akan Allah, Anda akan takut menghadapi perkara-perkara lainnya. Jadi apa yang menyebabkan kita kadang takut? Apabila kita dihadapkan pada hukum. Saya punya pengalaman menarik sama Pak Bangun. Di suatu siang itu seseorang itu mengatasnamakan dari LSM itu namanya penjara. Apa masalahnya engkau datang? Karena Bapak menyebabkan data siswa ini ditahan, ijazah tidak diberikan dan lain sebagainya. Kalau Bapak tidak mengembalikan ijazah-ijazah itu, maka sekolah ini akan bermasalah. Terlebih lagi Bapak bisa masuk penjara. Pada saat orang itu ngomong seperti itu, ya saya katakan apa? Panggillah dulu orang tuanya, temui kita. Saya hanya sampaikan begitu aja, temui kita. Datang lagi, alasan begini begitu. Panggil orang tuanya, kita mau ngomong dulu dengan orang tuanya. Sampai di titik terakhir, saya dan Pak Bangun hanya mengatakan apa? Kami tidak memerlukan kedatanganmu. Karena apa? Sekolah ini tidak pernah merugikan orang. Jika orang itu mau mengambil ijazahnya, anak itu datang memenuhi kelengkapannya, semuanya akan diberikan. Kalau tidak bisa, orang tuanya panggil dulu ke sini dan lain sebagainya. Jadi seringkali persepsi kita salah. Seringkali kita ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji untuk sekolah ini juga. Tetapi saya tidak pernah takut menghadapi tuntutan-tuntutan itu. Karena yang saya pikir adalah saya tidak sedang merugikan orang lain. Itu pemahamannya. Kemudian berikutnya, takut akan Tuhan itu membuat hidup menjadi lebih baik. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan.
Berikutnya, mendapat berkat yang besar. Kalau cerita berkat itu semua orang senang. Berkat itu sebenarnya tidak selalu uang. Berkat itu juga tidak selalu berupa barang-barang mewah. Hidup sehat itu adalah berkat. Bahagia itu adalah berkat. Dicintai kawan-kawan di kelas itu adalah berkat. Mendapatkan senyuman dari guru kita itu adalah berkat. Gimana? Banyak berkat itu ternyata. Dan kita seringkali merasa bahwa berkat itu harus selalu berupa apa? Barang. Salah. Guru kita mungkin matematika, aduh ini seringkali susah kalau pelajaran apa saja, tetapi hari itu dia memberikan kelonggaran untuk membaca ulang. Berkat itu. Kita harus puji Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Itulah berkat itu. Kita mensyukuri setiap berkat pemberian dari Tuhan itu. Nah, ini saya sudah masuk di aplikasi dan ini mengakhiri kegiatan saya. Hidup yang terbaik. Subtemanya adalah takut akan Tuhan. Ayat ini mengatakan jelas, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Salah satu, kalau kita takut akan Tuhan, takut akan Allah, maka kita akan menghormati, kita akan mengikuti apa yang dituliskan dalam firman itu. Firman itu memberikan gambaran, instruksi yang jelas kepada kita untuk apa? Menghormati orang tua. Kalau di rumah orang tua, kalau di sini orang tua kita siapa? Guru-guru kita. Lama saya mencari ini, saya ketemu, saya tuliskan. Terutama sekali, biarlah anak-anak diajar bahwa penghormatan yang benar ditunjukkan dengan penurutan. Jadi di awal saya sudah singgung, menghormati, takut itu bukan takut karena punishmentnya, karena hukumannya, tetapi takut karena kita menghormati, karena kita mengasihi, karena orang itu terlebih dahulu mengasihi kita. Dan itu harus dibuktikan dengan apa? Menurut. Anak-anakku sekalian, menurut itu gampang apa susah? Halo? Menurut itu gampang apa susah? Susah? Ya, kalau susah ya nanti kalau melewati lampu merah enggak usah berhenti, jalan aja. Satu kisah yang saya selalu enggak lupa. Seseorang bernama Nicky Hayden. Nicky Hayden itu pembalap hebat, tetapi mati di tengah jalan. Mengapa kok bisa mati? Di suatu malam dia naik kendaraannya itu dengan laju yang tinggi. Dia menggunakan mendengarkan musik di telinganya sementara dia melaju dengan kecepatan tinggi. Lampu di tempat itu jelas merah, tetapi dia melanggar itu dan ditubruk oleh truk, mati di jalan, langsung mati. Dan saya pikir, apakah kita mengalami hal-hal seperti itu dulu baru kita harus hormat, takut pada orang tua? Saya pikir itu adalah hal terlambat. Itu adalah hal yang tidak perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu untuk mengerjakan hal-hal itu dengan baik. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang tidak perlu, dan tidak ada cara lain untuk menunjukkan penghormatan yang paling berkenan kepadanya seperti halnya dengan penurutan akan apa yang telah diucapkannya. Ini sudah diucapkan, ini adalah perintah Tuhan untuk menghormati orang tua, menghormati guru-guru yang berada di tempat ini. Dan itu adalah aplikasi dari apa? Takut akan Tuhan. Jadi pemahaman saya, bagaimana kita akan menghormati Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu, sementara kita mengabaikan orang tua,
guru-guru yang berada di tempat ini, yang adalah apa? Orang tua kalian. Dia adalah orang yang kelihatan. Bagaimana kita menghormati yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja kita susah untuk menghormatinya. Berikutnya, bila engkau memegang kitab suci. Semua orang memegang kitab suci hari ini? Halo? Semua orang pegang kitab sucinya? Ya. Bila engkau memegang kitab suci, ingatlah bahwa engkau di tanah suci. Malaikat-malaikat ada di sekelilingmu, dan sekiranya matamu dapat dicelikkan, engkau akan melihat mereka. Biarlah kelakuanmu sedemikian rupa, supaya engkau dapat meninggalkan kesan kepada setiap jiwa yang bergaul dengan engkau, agar suasana paling suci mengelilingi engkau. Jadi jangan membawa Alkitab suasana suci di sini, tapi dimanapun tetap suci. Itu yang terpenting, anak-anak. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, bahwa dia tahu, dia menyadari bahwa ini adalah pengikut Yesus, ini adalah orang yang mempelajari Alkitab itu. Jadi jangan sampai ada istilah itu begini, ini sekolahnya mana ya? Sekolahnya SLA Porodadi. Itu kan sekolah yang tidak makan yang haram-haram itu, tidak minum teh, tidak minum kopi, tidak merokok. Tapi anak-anak ini kok keluyuran di lawang, merokok, mengerjakan hal-hal tidak baik. Loh, berarti tidak berguna kita memegang ini. Dan di sini dikatakan jelas, sungguh sangat mengerikan akibatnya bila tidak selalu berhubungan dengan Tuhan. Suatu ketika kalau kita tidak berhubungan dengan Tuhan, tidak merelakan waktu untuk membaca, hilang kendali kita. Kalau hidup itu sudah kehilangan kendali, kehilangan roh takut akan Tuhan itu, maka pada saat di Indomaret ada keinginan mencuri. Loh, keinginan itu kadang tidak kita tahan, tidak kita sadari. Tahu-tahu kita mengambil barang itu dan kita pergi dan ditangkap. Hati-hati anak-anakku sekalian. Tetapi pada saat kita merenungkan firman Tuhan, kita takut akan Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan dikendalikan oleh roh Tuhan itu. Oh, tidak boleh ini, tidak boleh. Kalau saya memang tidak pulang, saya pulang, saya akan minta guru FG saya nasihat. Mungkin dia akan meminjami, dia akan memberi saya uang secukupnya untuk memiliki itu. Tetapi tidak akan mengorbankan yang namanya hal-hal baik dalam diri kita. Inilah renungan yang terakhir. Kiranya anak-anakku nanti renungkan. Ini bahasanya, tidak seorang pun dapat mengerjakan untuk kita, tidak seorang pun dapat melakukan untuk kita. Keputusan hidup kudus menghormati Allah adalah suatu keputusan yang kita harus lakukan bagi diri kita sendiri. Itu bukan karena kondisi, bukan karena pendeta kita, bukan karena orang lain, tetapi karena kita mau, karena kita adalah pengikut Kristus dan harus takut kepada Kristus itu. Semua sabda Tuhan itu kita turuti. Silakan engkau renungkan film ini, anak-anakku sekalian, sebelum terlambat. Film ini mengkisahkan bagaimana seseorang itu sudah menjadi tua. Ketika orang tua ini bertanya, dia menjadi tidak sabar. Padahal dulu ketika dia anak-anak, dia bertanya 21 kali hal yang sama kepada papahnya. Dan papahnya selalu memeluk ketika anak ini bertanya. Tetapi ketika anak ini bertanya, papa ini bertanya yang sudah tua kepada anaknya ini marah. Silahkan kau renungkan. Jika engkau masih punya waktu, biarlah engkau menghentikan tindakanmu. Pikirlah hal bagaimana menghormati orang tua, baik yang ada di rumahmu, baik yang ada di sekolah. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga. Sungguh kami sangat bersyukur, beruntung memiliki Tuhan Allah yang seperti Engkau. Ya Bapa, saat ini kami sudah mendengarkan sabda Tuhan untuk takut akan Tuhan.
kehidupan yang terbaik manakala kami sejak dini menanam, menaruh roh takut akan Tuhan itu dalam diri kami. Dan Tuhan juga sudah mengajarkan bahwa roh takut akan Tuhan itu akan nyata manakala kami menghormati orang tua kami, menghormati guru-guru kami yang berada di tempat ini. Terlebih lagi ketika kami jauh dari sekolah ini, maka kami tetap untuk mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau menanamkan, mematrikan semua materi ini dalam hati sanubari anak-anak kami. Mereka boleh disanggupkan menghidupkan itu, karena kami menyadari manakala seseorang sudah tidak memiliki roh takut akan Tuhan, orang itu akan sia-sia dan tidak berguna kehidupannya. Ya Tuhan, biarlah mulai malam ini Engkau memberikan peristirahatan yang nyenyak. Anak-anak kami boleh merenungkan hal tentang menghargai orang tua dan guru-guru di tempat ini. Doa yang kurang sempurna ini Bapak, hanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.